Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Kita lanjutkan memuji Tuhan dari lagu yang kedua, yaitu Ku Berikan Syukurku. Suara saya tadi bisa terdengar dan musiknya? Terdengar, iya, terdengar Pak Joni. Baik, terima kasih. Ku berikan syukurku kepadamu Tuhan atas segala kebaikan. Dan nyanyikan lagu ini, ku berikan syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Amin. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh,
Kau menopangku, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Haleluya. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Engkau Bapa yang baik, kami sangat mengasihi Bapa, dan Kau sangat berharga bagi kami, sebagaimana kami juga berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Kami akan selalu menyanyikan syukur kepada-Mu. Sekali lagi, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Haleluya. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita sambut lagu Jadikan Hatiku Istana Cintamu.
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Jadikan aku istana cinta-Mu, layakkan aku untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, walaupun banyak dosaku. Ampunilah aku, ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Terima kasih. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tubuh dan darah-Mu.
Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Melkianus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni Iskandar, Pak Pendeta Komingguan, Pak Gideon, Ibu Eti, Ibu Messi ya, Pak Brahmana Sembiring, Pak Pendeta Irol Gultom. Baik, kita akan satu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah berkumpul di room meeting Family Ministry. Kami bersyukur Bapak, Engkau kumpulkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah tinggikan Engkau lewat puji-pujian kami. Dan saatnya Bapak, ketika Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mari Engkau mengurapi kami, memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap kami Bapa, kuduskan, sucikan, dan layakan kami. Roh Kudus-Mu berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Juga berikan kekuatan supaya kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan terutama kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mohon urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik, menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan saya akan coba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya beri tema khotbah sore hari ini adalah firman atau benih firman yang jatuh di tanah yang subur. Dia berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Markus 4 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8 yang menjadi tema, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya. Dan ayat 9, dan katanya, kata Tuhan Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ini sering memberikan kepada kita perumpamaan-perumpamaan. Ya, mengajar dan juga lewat perumpamaan-perumpamaan supaya apa? Banyak yang mengikuti untuk menyelidiki dan untuk mencari celah supaya bisa menghukum dan menghakimi Yesus. Karena waktu itu orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang imam-imam, ahli Taurat, mereka selalu mengikuti Yesus kemanapun. Ada saja orang-orang yang diutus untuk mengamat-amati ajaran dari Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, dikatakan ayat pertama itu ketika Yesus mulai mengajar di tepi danau, datanglah orang banyak dan sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu
di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, penabur ini siapa? Ya, penabur ini adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misionaris, gembala, hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, termasuk kita semuanya yang ada di ruang Zoom meeting ini. Kita semuanya adalah penabur yang menaburkan benih firman dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kita, baik di gereja, di keluarga, di persekutuan, ya, ke desa-desa, ke jalan-jalan, ke penjara-penjara, kemanapun kita ini adalah penabur yang menaburkan benih firman. Nah, benih firman ini ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah orang yang mendengar firman, tapi kemudian mengabaikannya. Ya, di sini di bawahnya itu ada penjelasan. Ya, di ayat 15. Ayat 15 dikatakan, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, ini banyak terjadi ketika kita menaburkan firman di dalam gereja, di pinggir jalan, di kolong jembatan, di penjara, di rumah sakit, bahkan di mana-mana. Pasti ada orang-orang yang menjadikan hatinya itu seperti tanah yang di pinggir jalan. Jadi ini berbicara tentang tanah hati atau orang-orang yang menerima firman tetapi hatinya itu tidak tertuju kepada firman itu, bahkan mengabaikan firman itu. Makanya ayat 15 penjelasan dari Tuhan Yesus itu cukup jelas buat kita semuanya. Ya, kita menabur firman tapi ada orang-orang yang menjadikan hatinya itu yaitu seperti tanah yang di pinggir jalan. Jadi ketika firman itu ditaburkan, mereka mendengar. Tapi datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam hati mereka. Apa sih contohnya? Iblis bisa datang ambil. Nah, ketika mereka dengar firman, kemudian mereka mulai lihat handphone. Wah, ada berita, ini ada apa namanya? Promo. Terutama ibu-ibu nih. Lagi dengar firman, tiba-tiba muncul notifikasi promo. Ya Bu Heti ya. Ibu-ibu kan pemburu promo. Wah, di mall ini ada promo nih. Promo apa? Promo ini bahkan mungkin di TikTok ada promo-promo. Nah, inilah firman terabaikan. Jadi firman itu dicuri atau diambil oleh iblis, ya. Iblis datang mencuri. Karena perhatian kita yang tadinya kepada firman, contohnya seperti sekarang ini nih. Kita sedang pasti semuanya pakai handphone, ya, pakai iPad, ya, atau pakai laptop. Kemudian tiba-tiba muncul notifikasi. Firman sedang kita dengar, tetapi ketika muncul notifikasi, pikiran kita buyar. Tidak lagi kepada firman itu, tapi kepada apa yang tadi muncul di notifikasi handphone. Inilah tantangan kita, orang-orang yang menggunakan gadget. Ibadah menggunakan gadget. Muncul notifikasi, pikiran kita buyar. Nah, inilah yang disebut hati yang di pinggir jalan. Datang firman, tetapi tiba-tiba ada iblis lewat promo-promo, tawaran-tawaran yang disampaikan melalui gadget kita itu. Sehingga buyarlah semua pikiran kita tentang firman. Nah, ini yang disebut dengan hati yang di pinggir jalan. Jadi firman ditaburkan tetapi mereka tidak menerimanya. Firman itu dicuri oleh si iblis. Kemudian penjelasan dari ayat selanjutnya adalah firman yang jatuh ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, itu apa? Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Jadi dia mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Contoh, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, sukacita mendengar firman itu. Wah, puji Tuhan. Tuhan mengundang kita, memanggil kita, menghimbau kita untuk datang. Orang-orang yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan. Dia terima firman itu dengan gembira. Ya, ayat 17 di sana Tuhan menjelaskan, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja karena tandanya berbatu-batu. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ya, bahkan ada yang mengaku pendeta pun murtad. Ya, malah jemaat yang biasa-biasa saja, imannya luar biasa besar. Di tengah penderitaan, bahkan yang di Poso itu, sampai gereja dibakar, mereka dibunuh, digorok, dipenggal kepalanya, mereka tetap setia, imannya luar biasa besar. Ya, tapi yang disebut pendeta ada beberapa, bahkan sempat viral yang mengaku pendeta tapi kemudian dia murtad, tinggalkan Tuhan dan dia mulai menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Dia mulai memfitnah firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi yang jatuh di tanah yang berbatu itu orang yang mendengarkan firman, tetapi ketika dia sudah terima dengan gembira, karena tidak berakar, hanya bertahan sebentar. Karena tanah berbatu itu tanahnya sedikit, tipis. Jadi dia hanya berakar sebentar, datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu mereka segera murtad. Itu. Nah, ayat 18, dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Nah, yang ditabur di tengah semak duri ini adalah firman yang diterima oleh orang yang mendengarkan. Ya, dia mendengar, menerima firman itu dengan baik, sukacita, wah puji Tuhan, saya diteguhkan, saya dikuatkan. Itu. Tapi kemudian ketika dia pulang dari gereja, dari setelah mendengar firman, wah kok saya masih sakit ya? Mulai khawatir. Oh, kok saya masih punya utang ya? Aduh, mulai khawatir. Wah, mulai lagi datang lagi masalah A, B, C, D, sampai Z. Datang masalah yang begitu banyak. Tadi firman itu sudah baik. Tapi karena semak duri tumbuh di sekeliling hatinya ini, menghimpit, yaitu tadi kekayaan, ya, tipu daya kekayaan, tipu daya keinginan-keinginan daging, ya. Itu menghimpit firman. Ketakutan. Kita lihat saja Petrus ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, mereka berteriak, itu hantu. Tapi kemudian Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Petrus masih menguji lagi. Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air, menghampiri engkau. Tuhan bilang, kemarilah. Tapi ketika Petrus berjalan di atas air, dia baik-baik saja. Tapi ketika ada angin, dia rasakan tiupan angin, dia mulai khawatir. Nah, kekhawatiran inilah dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang duniawi ini membuat firman itu tidak berbuah. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Orang untuk berbuah itu kan harus berakar dulu. Berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Kalau tidak berakar, tidak bertumbuh, mana mungkin berbuah. Itu. Nah, kekhawatiran ini menghambat kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tipu daya dunia, kekayaan. Wah, keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Semua keinginan dunia itu menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Berapa banyak orang Kristen karena kedudukan, karena jabatan, dia jual Tuhan. Jadi mualaf. Banyak. Salah satunya Angelina Sonda. Sampai hari ini dia tidak mau menerima firman, menerima Yesus. Dia tetap berkeras. Dan banyak lagi orang-orang Kristen yang akhirnya murtad hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan, hanya karena kedudukan, jabatan, dan kekayaan. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang berguguran. Kenapa demikian? Karena mereka, firman yang mereka terima itu tumbuh di hatinya, tetapi semak duri atau tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia yang menghimpit, sehingga mereka lari dan mereka murtad. Mereka tinggalkan Yesus. Tuh.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terakhir adalah yang jatuh di tanah yang subur, ayat 8 tadi. Ya, ayat 8 dan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kata Yesus, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini penjelasannya ada di ayatnya yang ke-19 tadi. Ayat 20. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu firman itu bertumbuh, ya, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, orang yang berbuah itu bukan ditentukan saat sekarang ini. Wah, jangan kita merasa bangga juga nih. Wah, saya sudah berbuah, saya sudah jadi gembala gereja, saya sudah jadi pendeta, saya sudah jadi misionaris penginjil, saya sudah melayani kemana-mana, jam terbang saya sudah puluhan tahun, saya sudah berbuah. Oh, belum. Jadi orang yang berbuah sampai dikatakan tadi yang ayat 20 tadi, itu adalah orang yang setia sampai akhir. Kalau kita hanya saat ini saja, enggak. Belum, saat ini belum penentuan kita betul-betul berbuah atau tidak. Penentuan kita betul-betul berbuah atau tidak, saat sampai akhir kita tutup mata, dipanggil kembali pulang ke pangkuan Bapa di sorga, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap melakukan firman Tuhan tanpa pilih-pilih. Semuanya kita lakukan. Dari A sampai Z kita lakukan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya mohon maaf ya, banyak pendeta juga di sini. Ya, Pak Pendeta Komingguan, Pak Pendeta Gideon, Pak Joni Iskandar, Pak Pendeta Haril Gultom, ya, ada Pak Hendrawi. Ini hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa teman saya sombong. Wah, saya sudah menangkan, sudah baptis sampai hampir 1.000 jiwa. Saya sudah berbuah banyak. Oh, puji Tuhan. Sudah berbuah banyak sampai membaptis hampir 1.000 orang. Jemaat saya sudah banyak. Sudah hampir 1.000 orang. Gereja saya ibadahnya sudah 4 kali ibadah. Puji Tuhan. Tapi ini belum akhir. Belum akhir. Semuanya ditentukan ketika kita taat dan setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mengatakan, tetelestai. Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Nah, inilah baru orang yang setia sampai akhir. Jadi saat ini kita belum bisa untuk bermegah. Kita belum bisa untuk sombong. Kenapa? Karena ternyata belum selesai perjuangan kita. Kita masih dalam gelanggang pertandingan. Semua kita, siapapun kita, mau pendeta besar, mau pendeta kecil, mau jemaat banyak, mau jemaat sedikit, ya, mau kita hanya seorang misionaris atau seorang evangelis penginjil, atau kita hanya aktivis gereja, jangan dulu bermegah, jangan dulu sombong, belum selesai. Kita harus betul-betul setia sampai akhir. Nah, Tuhan katakan, barang siapa yang setia sampai akhir, aku akan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Nah, inilah baru kita berbuah. Jadi berbuah itu bukan saja diukur dari berapa orang yang kita baptis. Berbuah itu bukan diukur dari berapa gereja kita, seberapa besar jemaat kita, seberapa banyak, seberapa tahun, berapa lama durasi waktu kita melayani Tuhan. Enggak. Ya. Orang yang berbuah adalah orang yang taat dan setia sampai akhir. Nah, kalau sudah taat, setia sampai akhir, baru kita bisa bermegah. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah memelihara iman. Nah, ini baru selesai. Gitu. Tapi selama kita
masih hidup di dunia ini, jangan takabur. Kenapa? Murid Yesus saja yang ikut langsung dididik langsung oleh Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot bisa jatuh di akhir, di penghujung. Di penghujung dia iring Yesus. Dia jatuh. Kalau waktu itu seandainya Yudas Iskariot ini memiliki hati seperti Simon Petrus, mungkin Tuhan akan mengampuni dia. Dan pasti Tuhan akan ampuni dia. Sekalipun dia sudah hianatin Yesus, dia sudah jual Yesus, dia sudah lakukan hal yang jahat karena dia mengkhianati Tuhan. Tapi kalau dia miliki sikap hati seperti Simon Petrus, miliki sikap hati seperti Daud, dia minta ampun, bertobat di kaki Tuhan, Tuhan ampuni saya, biarkan aku yang disalib bersama dengan engkau. Kalau itu terjadi, Yudas tidak akan binasa. Tapi sayangnya, Yudas Iskariot responnya beda. Dia menyesal, tetapi dia mati dalam keputusasaannya. Dia hilang, dan terhilang selamanya. Nah, kita semuanya orang berdosa. Kita punya banyak salah. Kita punya masa lalu, apalagi saya, masa lalunya Bapak Ibu tahu, kelam. Tapi ketika kita mau mengaku dosa kita tinggalkan dosa kita hidup dalam firman dan firman hidup dalam kita terus taat setia lakukan firman Tuhan setiap hari. Dimanapun, mau di rumah, yang terutama di rumah nih, suami dengan istri, suami istri dengan anak, suami istri anak dengan orang tua, dengan keluarga, kalau kita gembala dengan jemaat bagaimana, dengan lingkungan, dengan gereja, dengan sesama hamba Tuhan, sikap kita bagaimana. Kalau kita sudah begitu, baru kita bisa baik. Oh iya, kita punya relationship dengan Tuhan, kita punya juga relationship dengan sesama kita. Jangan kita, wah saya sombong nih, saya ini gereja besar dan sebagainya. Nah, percuma kalau kita tidak punya hubungan, tidak punya relationship dengan Tuhan yang baik, percuma. Begitu juga kita punya hubungan dengan Tuhan baik, relationship dengan Tuhan baik, tapi relationship kita dengan sesama manusia, terutama dengan sesama hamba Tuhan, buruk, nggak ada guna juga. Karena Tuhan firman-Nya cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang utama, yang terutama, dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita sudah lakukan dua hal ini, maka kita betul-betul itu hati kita seperti tanah yang subur. Firman jatuh, firman tertanam, firman berakar, firman bertumbuh, dan firman itu berbuah. Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Bagaimana misalkan kita lihat seorang pendeta hamba Tuhan, tapi buah-buahnya tidak baik. Contoh, misalkan masih saling bertengkar, masih saling memusuhi, masih saling menggosip, masih saling menghujat, masih saling menyalahkan, tidak mau mengampuni. Ah, ini sudah kelihatan buahnya tidak baik. Nggak mungkin dia bisa baik hubungannya dengan Tuhan kalau hubungannya dengan manusia tidak baik. Bayangkan saja, misalkan saya dengan Pak Joni Iskandar. Wah, dengan Pak Joni Iskandar, saya ini, wah sangat buruk. Saya marah, saya benci, saya tidak mengampuni. Walaupun Pak Joni Iskandar nggak punya salah. Tapi di depan orang, di depan jemaat, saya memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, sampai 20 pasal satu hari. Nggak ada guna. Nggak ada guna. Percuma saya hubungan dengan Tuhan baik. Memuji menyembah Tuhan 5 jam. Baca Alkitab 20 pasal satu hari. Ya. Kemudian khotbah satu hari 3 kali atau 4 kali. Nggak ada gunanya kalau saya masih memusuhi Pak Joni Iskandar. Saya masih membenci, tidak mengampuni. Nggak ada gunanya. Tuhan bilang, Pret, lu di depan gua yang nggak kelihatan lu begitu supaya dilihat orang. Sama Pak Joni Iskandar aja nggak benar hubungannya. Nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni, malah gosipin Pak Joni, malah fitnah Pak Joni. Ah, itu nggak benar. Itu nggak bertumbuh dan apalagi berbuah. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita ini masih di proses perjalanan. Mungkin saya sekarang 57,
Mungkin kalau itu 70, 13 tahun lagi. Kalau 60, 3 tahun lagi. Kalau 58, 1 tahun lagi saya hidupnya. Terus di hidup yang tinggal sedikit ini, kita mau pakai untuk apa? Apa kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah? Atau kita mau tidak berbuah dan Tuhan bilang mati, binasa, kering. Ya, Tuhan kutuki pohon ara itu. Tuhan datang mau ngambil buahnya, dari jauh kelihatan hijau, lebat. Wah, ini pasti buahnya ada. Ketika sampai di dekatnya mau petik buah aranya, nggak ada. Tuhan kecewa. Dan Tuhan marah. Pohon ara itu seketika itu juga jadi kering. Nah, kita pun demikian. Kalau kita berbuah, bukan, maaf sekali lagi, bukan berapa banyak orang yang kita menangkan, bukan berapa banyak orang yang kita injili, bukan berapa banyak orang yang kita sudah baptis, bukan berapa banyak jemaat kita, bukan berapa durasi kita sudah melayani Tuhan, bukan. Kita itu bertumbuh dan berbuah adalah jika kita tetap taat dan setia seperti Yesus. Yesus itu setiap hari pagi-pagi buta sudah berdoa. Setelah berdoa memuji Bapa, menyembah Bapa, kemudian dia pergi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari bait Allah ke bait Allah. Dia pergi untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia memberitakan Injil bahwa keselamatan ada di dalam anak manusia itu. Kemudian dia memberi makan orang. Dia hanya tidak memberikan firman. Dia memberikan makan. Ya, yang lapar diberi makan, yang terikat dilepaskan, ya, orang-orang yang sedih dihiburkan, orang-orang yang mengalami masalah itu dapat kelegaan daripada Tuhan. Makanya saya pelayanan ke penjara bukan hanya nabur firman, khotbah, enggak. Kami datang bawa jinjingan, datang bawa. Jadi setelah mereka mendengarkan firman untuk makanan rohani mereka, kita juga memberikan kepada mereka makanan jasmani, ya, entah itu roti, entah itu nasi kotak, nasi bungkus, nasi padang, atau apa saja yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya. Dan jangan, Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Nah, tapi banyak sekali teman-teman saya yang dalam tanda kutip pendeta, gembala sidang, yo jemaatnya bisa 2-3 gereja. Tapi saya mengalami orangnya temperamennya luar biasa. Jadi ternyata dia bukan sebagai pendeta atau gembala, tapi jadi bos. Jadi jemaat harus turut apa kata pendeta atau gembala sidangnya. Kalau enggak, keluar. Saya mengalami itu. Saya diusir dari gereja. Karena apa? Saya difitnah, dituduh oleh seorang hamba Tuhan yang lain. Saya menyimpang, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dan sebagainya. Saya dipanggil, saya disidang, langsung divonis. Keluar, cari gereja lain, cari pendeta lain. Dan sampai sekarang orang itu ada. Dan minta tolong ke saya sekarang ini. Karena itu udah puluhan tahun yang lalu. Dan ketemu lagi dia minta tolong bantu saya untuk penginjilan, pelayanan. Siap, saya bantu. Gitu. Tapi karakternya tidak berubah, masih seperti itu. Masih otoriter. Jadi dia bukan menggembalakan dengan kasih, tapi menggembalakan dengan otoritas seorang pemimpin. Padahal yang saya tahu, yang saya pelajari, hamba Tuhan, gembala atau pendeta itu adalah dulos. Dulos itu apa? Keset. Keset itu tidak perlu penghargaan. Keset itu tempat orang-orang membersihkan kaki. Kaki yang kotor itu dilap, dikeset di kaki, di keset itu. Jadi semua kotoran-kotoran yang ada di kaki itu dibersihkan, dikeset. Nah, kita ini hamba Tuhan, kita ini pendeta adalah keset. Tempat jemaat membersihkan kotoran-kotorannya, terutama saat konseling. Wah, ini suami saya begini. Ah, ini istri saya begini. Ah, ini anak saya begini. Ah, ini usaha saya begini. Ah, ini penyakit saya begini. Nah, kita tampung semuanya. Kita tampung.
kemudian kita berikan solusi lewat firman Tuhan. Setelah itu kita doakan. Setelah didoakan bukan dilepas, dimentorin. Terus dibimbing, diawasin, dipantau. Apakah ada perkembangan dari firman Tuhan yang kita sudah berikan? Apakah dia lebih baik lagi atau lebih buruk? Kita mentorin terus. Seperti orang-orang juga yang kita baptis. Jangan cuma asal baptis, celupin, selesai. Enggak. Setelah dibaptis, kita terus bimbing. Karena di firman Tuhan, di Matius 28 ayat 19 dan 20 itu adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar. Setelah dibaptis, diajar. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Artinya latih mereka, didik mereka, bimbing mereka untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, ini yang harus menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai misionaris, sebagai evangelis, sebagai aktivis gereja. Karena saya anggap semua di sini ini adalah hamba Tuhan, bukan jemaat biasa. Gitu. Nah, ini tugas kita. Dan jangan sedikit pun minta apresiasi. Wah, saya ini sudah hebat. Saya perlu dapat apresiasi, dapat penghargaan. Enggak, kita enggak perlu apresiasi. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan. Ketika seorang budak datang sekembalinya dari ladang, dia pulang ke rumah, dia ikat pinggangnya, kemudian dia layani tuannya makan. Setelah tuannya makan, dia berdiri menunggu perintah. Selesai tuannya makan, apakah tuannya itu mengucapkan terima kasih? Tidak. Jadi kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Nggak usah minta apresiasi, nggak usah minta penghargaan, nggak usah minta, wah saya sudah begini, hargai dong saya. Nggak ada. Kita semuanya tidak perlu hargai, tidak perlu penghargaan yang daripada Tuhan, daripada manusia. Gitu. Jadi kita butuh penghargaan, tidak sama sekali. Kita tidak butuh penghargaan. Karena kita adalah hamba yang tidak berguna. Tidak memerlukan penghargaan. Jadi nggak usah lah, wah saya begini, begini, begini. Enggak. Tapi kalau kita, karena kita sekarang sudah zamannya teknologi, kalau pelayanan penjara, pelayanan kolong jembatan, pelayanan kita baptisan, kita boleh share. Artinya untuk apa? Bukan untuk sombong, tapi untuk, oh iya, ayo dong, kita mulai ikut juga. Kalau Pak Komingguan bisa, kalau Pak Joni Iskandar bisa, kalau Pak Gideon bisa, saya juga harus. Untuk apa? Merangsang orang untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Gitu. Nah, itu harus kita lakukan. Bukan untuk sombong loh. Jadi jangan sampai Pak Komingguan, wah share ini saya lagi pelayanan di sini. Saya lagi melayani, saya lagi baptis orang. Jangan kita bilang sombong, itu bukan sombong. Zaman sekarang itu adalah mempromosikan supaya orang lain pun dirangsang untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi yang jadi masalah lagi di dalam pelayanan ini, banyak teman-teman saya pendeta gembala sidang yang menganggap pendeta lainnya itu adalah saingan. Saya misalkan menganggap Pak Pendeta Komingguan ini saingan saya. Pak Pastor Hendra saya anggap saingan saya. Pak Joni saya anggap saingan saya. Jadi bukannya bergandengan tangan, tapi saling berlomba untuk apa? Kalau dia bisa beli mobil baru, saya beli mobil baru. Kalau gerejanya bikin 3 lantai, saya harus 5 lantai. Enggak, bukan begitu. Tapi kita bergandengan tangan, yuk bersinergi, berkolaborasi. Yuk, ini saya ada dapat jiwa nih, daerah Cengkareng. Wah, ini dekatnya ke Pak Pendeta Komingguan. Pak, Bapak ke tempat Pak Pendeta Komingguan, itu teman saya. Bapak berjemaat di situ. Itu. Oh, ini ada Pak Brahmana Sembiring di Bogor. Saya dapat jiwa di Bogor. Wah, kalau ikut ke saya Kelapa Gading jauh banget. Udah, Bapak ikut saja, Ibu ikut saja ke teman saya Pak Pendeta Brahmana Sembiring. Ini beliau ada di Bogor. Silakan. Kita boleh menangkan jiwa dimanapun, tapi jangan harus ke aku, dan aku. Tapi kita lihat, oh ada teman saya di Cengkareng, ada teman saya di Bogor, ada teman saya di Depok. Ke gereja terdekat, ke hamba Tuhan terdekat,
kita serahkan jemaat yang kita sudah layani ini. Nah, ini namanya bersinergi. Pak Komingguan, ini saya ada di Cengkareng, ini saya dapat jiwa satu nih. Orangnya ini, waduh, putus asa dan sebagainya. Saya sudah layani, doakan. Selanjutnya tolong Pak Pendeta Komingguan yang follow up. Karena ini areanya area Cengkareng. Ini areanya Pak Pendeta Komingguan. Ya, ini silakan orangnya ini. Yuk, kenalkan, pertemukan. Oke, layani bersama. Tapi yang memiliki otoritas adalah yang terdekat, yaitu Pak Pendeta Komingguan di Cengkareng. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kita bersinergi, berkolaborasi. Ya, kita bukan bersaing, tapi apa namanya? Kita langsung gitu. Kita menjadikan teman-teman hamba Tuhan yang lain adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Karena ladang Tuhan ini adalah tempat kita bekerja sama, bergandengan tangan. Ya, saya di Kelapa Gading, yang sekarang saya di Bandung. Kalau saya dapat jiwa di sini, saya serahkan kepada teman-teman hamba Tuhan yang di daerah Bandung. Jadi nggak harus egois, harus ke Jakarta. Enggak. Sudah, serahkan kepada hamba Tuhan terdekat. Seperti Paulus, dia dapat jemaat di mana dia bangun di situ, dia serahkan kepada orang-orang yang ada di daerah situ. Dia pergi lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tapi saya miris, sedih. Berkali-kali saya bertemu dengan hamba Tuhan, teman-teman yang menganggap saya adalah saingan. Sehingga ketika saya masuk, dia mulai membuat masalah ini dan itu. Dia mulai gosipin saya segala macam. Takut dia tergeser. Saya kenapa harus takut? Saya ini siapa? Saya bukan pendeta besar seperti Gideon Simanjuntak. Saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, orang biasa, hamba Tuhan yang kecil. Kenapa harus takut? Ayo kita sama-sama yuk gandeng tangan. Wah, dia mulai segala macam. Tapi saya bersyukur, enggak apa-apa, silakan. Kalau memang seperti itu enggak apa-apa. Saya bisa keluar saja supaya di sini aman, saya yang mengalah, saya yang keluar. Gitu. Nah, kita harus seperti ini, bersinergi. Pak Pendeta Komingguan bisa bersama dengan saya, kita boleh bersinergi di sini, kita boleh berbagi di sini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang disebut berbuah. Dan sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, berbuah itu bukan ditentukan saat ini, tetapi kita ditentukan saat akhir, saat kita dipanggil oleh Bapa kembali ke pangkuannya. Kita tutup mata, diletakkan di peti mati, nah itulah selesai perjuangan kita. Nah disitulah buah kita dihitung, ya, karena nama kita semuanya sudah ada di buku kehidupan, ya. Jadi berbahagia bukan karena iblis atau setan itu kalah, tapi berbahagialah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita semuanya sudah terdaftar, tapi mengenai buah ini, bukan sekali lagi, bukan jumlah orang yang kita menangkan, bukan jumlah orang yang kita baptis, bukan jumlah jemaat kita berapa, tidak. Tetapi buah ini adalah orang yang setia. Contoh, jemaat. Jemaat ini mungkin nggak pernah menangkan jiwa, nggak pernah baptis orang. Tetapi kehidupannya mencerminkan firman yang hidup itu. Terpancar dari hidupnya. Lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat apapun yang dia lakukan. Semuanya memuliakan Tuhan. Ini dia menangkan banyak orang. Dia tidak pernah khotbah, dia tidak pernah bersaksi yang hebat-hebat. Tetapi dia lewat kehidupannya, orang terima Yesus. Lewat kehidupannya, orang percaya Yesus. Lewat hidupnya, orang mau menyerahkan dirinya menjadi milik Kristus. Nah, ini orang yang berbuah. Ya, sekali lagi tadi saya katakan, jemaat itu lebih setia daripada pendeta. Pendeta banyak yang tinggalkan Yesus, jemaat tetap setia. Tetap mau pendeta seperti apapun, maaf nih. Seperti sekarang di CK7, Jakarta Pusat ya, Senayan. Itu di CK7 terjadi seorang pendeta yang luar biasa besar, anaknya melakukan, maaf, investasi bodong. Menipu banyak orang, mungkin 50 M kurang lebih katanya. Akhirnya gereja harus ditutup. Kan satu oknum yang berbuat, tapi jemaat yang terdampak. Kasihan, kasihan. Gitu. Jadi gereja yang jadi jelek di mata manusia. Gereja yang jadi jelek di mata dunia. Dan itu Tuhan jadi dipermalukan. Gitu. Jadi kita mari, kita yuk
Jangan kita bangga karena kita pendeta, jangan bangga karena kita gembala, jangan bangga karena kita penginjil yang hebat, jangan bangga karena kita sudah baptis orang, ribuan orang, jangan bangga karena kita punya jemaat banyak, gereja kita besar, enggak. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita semuanya. Kita orang yang tidak layak, tidak, tidak ada yang layak. Tapi Tuhan percayakan kita sebagai miliknya untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Menjadi duta-duta Kristus. Ini luar biasa. Kita ini duta Kristus, terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maka bersyukurlah kita dipilih Tuhan, orang-orang yang tidak layak, tapi dijadikan duta Kristus. Duta kerajaan sorga. Bayangkan jadi duta Indonesia saja untuk Amerika bangga banget. Jadi duta untuk Australia, dutanya negara Republik Indonesia. Untuk Australia bangga banget. Ya, jadi duta besar aja itu sudah bangga untuk dunia, untuk negara. Ini kita duta kerajaan sorga. Duta besar kerajaan sorga. Nah, Tuhan percayakan, Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita untuk menjadi duta-dutanya Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Makanya lewat hidup kita, biarlah banyak orang mengenal Yesus. Lewat hidup kita, banyak orang percaya Yesus. Lewat hidup kita, banyak orang menerima Yesus. Dibaptis dan hidup sesuai firman. Nah, inilah kita berbuah. Dan buah itu ditentukan, dihitung saat kita tutup mata kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun kami semuanya sudah mengerti, bahkan sering mengkhotbahkan ayat-ayat firman Tuhan ini. Sore hari ini Engkau kembali ingatkan kami bahwa kami harus menjadikan hati kami tanah hati yang subur. Kami sering berkhotbah, kami sering menyampaikan firman, tetapi ketika kami mendengarkan firman, kami keraskan hati kami, sehingga firman itu jatuh di tanah di pinggir jalan atau di tanah berbatu-batu, sehingga tidak berbuah. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Oleh itu Tuhan ampuni kami, kalau sore hari ini kami masih tetap keras hati. Tetapi lewat firman Tuhan yang kami dengar, lewat firman Tuhan yang kami terima sore hari ini, kami ditegur, kami dihajar, kami ditemplak, dan kami boleh disadarkan bahwa kami sebagai pengkhotbah, hamba Tuhan, pendeta dan gembala, kami pun harus merendahkan hati, melembutkan hati, menjadikan hati kami tanah hati yang subur. Ketika ada hamba Tuhan yang lain yang khotbah atau menyampaikan firman, kami terima itu dengan ucapan syukur, jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan itu menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami akan membimbing, menuntun, mengajar apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami renungkan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan ke hambanya Pak Joni Iskandar dan Pak Pendeta Komingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pak Melkianus Yawaru, yang sudah menjadi saluran bentak firman Tuhan. Memang kita harus memiliki tanah yang baik ya. Tanah yang baik itu yaitu hati kita yang bersih, yang murni di hadapan Tuhan. Kalau tidak bisa seperti itu kita persembahkan, kita akan jadi semak duri ya. Kita nggak boleh. Tapi firman Tuhan kan jelas dikatakan ya, besi mengancamkan besi, sesama mengancamkan sesama. Itulah kehidupan. Amin. Kehidupan yang kita realitis, yang kita lihat ya. Dan itu digenapi oleh firman Tuhan. Tapi kita kalau ada penundukan diri, tetap hati yang bersih, kita harus tetap waspada ya dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita tenggelam juga seperti apa yang kita sudah alami ya dalam kehidupan kita dalam melayani. Amin. Ya, kita tetap harus panjang sabar, tetap berhati mulia ya. Tetap kita lakukan dengan apa yang selalu dibuat Tuhan Yesus ya. Itu pelayanan yang sejati. Tuhan Yesus itu tahu ya, dia selalu menilik hati kita ya.
maka hati kita sungguh-sungguh ini Tuhan pure murni ya. Tuhan nilai dari kehidupan kita, pelayanan kita. Amin. Ya, Amin. Melkian Setiawaru ya, luar biasa ya pelayanannya kemanapun Tuhan utus, dia selalu setia, dia selalu melakukannya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, tidak memandang sesuatu apapun yang mungkin setiap gereja atau setiap upahnya ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar memiliki hati yang murni, yang suci di hadapan Tuhan. Amin. Berkati mungkin Setiawaru dengan Amin. terus pakai yang Tuhan Yesus akan memberkati istri dan anak-anak Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan Pak Doni Iskandar. Baik. Ya baik, terima kasih untuk hambanya Pendeta Melkianus yang sudah memberkati kita. Kita akan tutup dulu pemberitaan firman Tuhan dengan satu pujian. Setelah itu kita akan masuk doa syafaat dan bincang-bincang. Kita nyanyikan lagu Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kalau kita mencari damai, kita hanya bisa mendapatkannya di dalam Yesus. Kalau kita mau mencari ketenangan, kita hanya dapat mendapatkannya di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya persilakan hambanya Ibu Pendeta Heti Simajuntak untuk doa syafaat. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Apapun yang kita doakan, boleh kita sama-sama aminkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, Tuhan Yesus Kristus kami. Pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh disapa Tuhan di FM ini melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Melkianus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang boleh hambanya sampaikan tidak lewat begitu saja, tapi menjadi rema di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Supaya kami tetap Tuhan bertumbuh, berakar, dan bahkan berbuah. Tetap setia, taat sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa. Semakin hari semakin bersinar. Berdampak untuk yang mendengar. Berdampak untuk masyarakat. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Kau berkati Tuhan. Keluarganya, anak istri, pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan. Puji-pujian yang kami bawa sebagai tanda ucapan syukur kami yang boleh sampaikan oleh hamba-Mu Pak Joni Iskandar. Terima kasih Bapa. Kiranya pujian menguatkan kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan benih-benih yang ditanam di tanah yang subur Tuhan. Supaya kami boleh berdampak Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Wadah FM ini Tuhan yang telah Engkau percayakan kurang lebih 3 tahun Bapak, Engkau pakai tempat ini Tuhan. Walaupun di dalamnya Tuhan banyak Tuhan masalah, ketidakkesepakatan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang punya otoritas akan hidup kami. Kembali seperti firman Tuhan. Kami disapa, kami ditegur, kami diingatkan Tuhan. Tidak melihat status warna Tuhan. Tapi kami melihat kebenaran Tuhan. Janji Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia Tuhan Yesus. Roh Kudus kami mohon Tuhan. Jikalau Tuhan di antara Tuhan yang tidak hadir bersama-sama Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kami mau duduk diam Tuhan. Pasti masalah itu terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Pak Komingwan sebagai gembala, sebagai pimpinan FM ini Tuhan. Ketika
yang lain yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu, Kau tangkap kembali mereka sehingga mereka kembali dan punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Hamba tidak bisa sebut satu persatu, tapi sangat banyak Tuhan yang tidak hadir saat ini di FM Tuhan. Tapi Tuhan mengetahui apa masalah, apa problema mereka, apa kesibukan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jikalau mereka Tuhan di dalam keadaan masalah pelayanan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, kami yakin dan percaya. Kami seperti firman belajar supaya kami berakar sungguh-sungguh sangat dalam, yaitu berakar di dalam tubuh Kristus. Kami tinggalkan semuanya Tuhan. Atribut-atribut kami, keangkuhan kami, kesombongan kami Tuhan, keegoisan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati juga Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Begitu juga nanti di YouTube Tuhan. Mereka mendengarkan Tuhan. Supaya menjadi berkat. Berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai saat ini, walaupun dunia semakin jahat, tapi kami percaya bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bertekuk lutut untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau pakai Tuhan, Pak Presiden kami Tuhan, sampai ke RT Tuhan. Kiranya Tuhan, sebagai pemimpin, nanti bulan Oktober Tuhan akan serah terima dengan presiden yang baru. Roh Kudus pimpin sehingga bangsa negara kami Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Supaya bangsa Indonesia kami Tuhan, damai sejahtera yang ada. Kami bersyukur bangsa Indonesia Tuhan, yang begitu luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu Tuhan kami rindu pemimpin yang baru nanti Tuhan. Supaya semakin ditingkatkan kesatuan keragaman agama. Terutama Tuhan hamba berdoa untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan guru-guru agama Kristen Tuhan sudah masuk di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA negeri. Ini adalah salah satu ucapan syukur kami, baik di kota-kota, baik di desa-desa. Bapak, hamba juga berdoa untuk kesehatan yang ada di Indonesia Tuhan, yang masih minim Tuhan pelayanannya, terutama rakyat menengah ke bawah, di mana hamba-Mu sering Tuhan mendengarkan jeritan-jeritan mereka ketika mereka masuk di dalam rumah sakit Tuhan. Mereka tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Padahal Presiden sudah mengatakan pasien kalau belum sembuh tidak boleh pulang. Tapi inilah menjadi dilema di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan bersatu hati di dalam tubuh Kristus. Berdoa untuk Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan juga rumah sakit. Begitu juga Tuhan pengurus PBJS Tuhan. Supaya mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka boleh menjalankan amanah. Karena mereka Tuhan telah mereka menerima sumpah. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Yang bermisi, yang memberikan nyawanya, kesetiaannya. Supaya mereka juga Tuhan memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Begitu juga Tuhan, daerah-daerah yang belum terjangkau Tuhan, yang ada di Pulau Sumatera, di Jambi, di Kalimantan Tuhan. Masih banyak Tuhan, daerah-daerah yang terabaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau utus siapapun penginjil-penginjil yang mau memberikan hatinya Tuhan. Kau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Perlengkapi mereka Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mau sharing tentang kebenaran firman-Mu yang boleh sampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta
Melkianus Tuhan. Kiranya bincang-bincang kami ini adalah bincang-bincang yang hangat, yang saling mensupport, saling membangun, supaya kami berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pembekalan. Damai sejahtera menyertai kami ketika kami sharing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus meninggal dan Tuhan Yesus memberkati kau. Dan Tuhan Yesus mendengar kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu semuanya. Diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hadi Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permain bertemu kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan Amin. Berkati kita semua. Besok Amin. ministry yang melayani Ibu Silvi Karawan dari Sydney. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi Bu Silvi ya. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh yang banyak oleh yang Pria Baru. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. God bless you all. Amin.